Hanya Yesus yang bisa membuat kita merdeka. Tanpa itu, kemerdekaan kita palsu. Kemerdekaan kita penuh dengan kamuflase. Kemerdekaan kita penuh dengan acting. Yesus tidak mau. Dia mau memerdekakan kita dengan istilah benar-benar merdeka. Dulu betul, kita antrian panjang menuju maut. Tapi karena berjumpa Yesus, kita dibalik 180 derajat, lalu menuju kehidupan. Jadi tidak perlu takut mati. Amin. Kapanpun terserah Allah, pasti masuk surga. Bapak Ibu terkasih, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini terpilih dari Filipi pasal 3. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12. Kita akan baca berbalas-balasan. Nanti ayat 12 kita jumpa di sana. Atau baca sama-sama. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8, jemaat terkasih. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. 10, jemaat. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 12, sama-sama. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Mari kita beri tepuk tangan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita masih ada dalam tema victory atau kemenangan. Dan mulai minggu lalu, saya menyoroti satu subtema, yaitu kaitan antara kemenangan yang sudah dikotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan, baik menang dari khawatir, menang dari hal dunia, menang dari minder, bahkan berkemenangan di dalam pekerjaan Tuhan karena menggunakan perlengkapan senjata Allah. Nah, kemenangan itu saya kaitkan dengan kemerdekaan Kristen. Ya. Dan di bawah subtema ini sebenarnya hanya ada 2 pokok besar yang saya mau seberangkan. Ada yang sudah saya seberangkan. Poin besar yang pertama disertai cabang-cabangnya. Dan pendeta begitu. Walaupun poin cuma 2, tapi di poin itu ada dia punya cabang lagi. Itu tentunya bukan dibuat-buat, tetapi dari teks yang kita baca memang tak bisa dihindari bahwa ada pelajaran-pelajaran rohani yang wajib diseberangkan saat seorang hamba Tuhan berbicara atas nama Allah. Dan poin pertama yang saya seberangkan kepada jemaat semua, dan pada kesempatan ini perlu saya ingatkan garis besarnya saja. Poin pertamanya adalah bahwa kemenangan yang sudah dibahas oleh hamba-hamba Tuhan dan masih banyak hal tentunya berkaitan dengan kemenangan itu akan menjadi nyata kalau saya dan Bapak Ibu benar-benar merdeka. Ya. Dan bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu benar-benar merdeka? Caranya cuma satu. Hanya Yesus yang bisa membuat kita merdeka. Tanpa itu kemerdekaan kita palsu. Kemerdekaan kita penuh dengan kamuflase. Kemerdekaan kita penuh dengan acting. Yesus tidak mau. Dia mau memerdekakan kita dengan istilah benar-benar merdeka. Makanya dari sejumlah ayat yang kita pakai sebagai referensi minggu lalu, salah satunya adalah Yohanes pasal 8. Di ayat 32, Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, kebenaran itu dalam Injil Yohanes artinya banyak. Roh Kudus, roh kebenaran. Seturut Yohanes pasal 16, ya. Bahkan ada juga di Yohanes 17, di Yohanes 17, Yohanes 16 maksud saya. Ayat yang ke-13, firman Allah berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran, pimpin ke dalam seluruh kebenaran.
Nah, kebenaran inilah yang memerdekakan kita. Seluruh kebenaran yang mana? Ya firman Allah. Yang pernah Yesus ajarkan, Roh Kudus datang tidak bawa kebenaran baru. Tapi apa yang Roh Kudus dengar dari Yesus, itu yang diseberangkan kepada kita. Ya, itulah firman Allah. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 17 dia bilang apa di sana? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan Yesus sendiri memproklamirkan dirinya sebagai apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dalam Injil Yohanes bicara tentang kebenaran, bicara tentang Roh Kudus, roh kebenaran, firman Tuhan, firman kebenaran, dan Yesus itu sendiri adalah sang kebenaran yang sejati. Hanya Dia yang bisa memerdekakan kita. Benar-benar merdeka. Makanya Yohanes 8 ayat 36, sama-sama baca, 2-3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Minggu lalu kita soroti ada 3 hukum. Yang pertama hukum dosa. Yang kedua hukum maut. Dan yang ketiga hukum Taurat. Kita dimerdekakan dari ketiga hukum ini. Makanya dalam Roma 8 ayat 1, jemaat boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ayat 2 sama-sama. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Ini paket lengkap. Jadi kalau dosa diampuni, maka seharusnya ya tidak ada lagi ketakutan terhadap maut. Maut bicara tentang kematian. Bisa kematian jasmani, bisa kematian rohani, dan yang paling mengerikan adalah neraka. Tapi bagi anak Tuhan sejati, kalau kita sudah menerima Yesus, kita benar-benar merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Kita semua ini lagi tunggu nomor antrian meninggal. Kita sedang menuju sana, itu tidak bisa dihindari. Hanya tidak tahu siapa duluan. Ya, jangan saudara lihat ada jemaat yang rambutnya lebih uban dari Anda, lalu Anda berkata, beta kasihan bab tua. Kata siapa? Belum tentu yang ubanan duluan. Kamu yang belum ubanan masih segar, masih muda. Tapi kalau sudah jadwal antrianmu tiba, sujato tempo, tidak ada bisa ditawar-tawar. Tapi anak Tuhan tidak takut. Mau mati kapan urusan Tuhan. Tapi aku yakin pada waktu aku terima Yesus, aku dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Maka aku tidak perlu takut yang namanya neraka. Karena kita tidak mungkin masuk neraka. Kecuali kita tidak percaya Dia. Tapi waktu percaya Dia, Yohanes 5 ayat 24 mengatakan, kita dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Tolong dibacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Amin. ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Yep. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dulu betul, kita antrian panjang menuju maut. Tapi karena berjumpa Yesus, kita dibalik 180 derajat, lalu menuju kehidupan. Jadi tidak perlu takut mati. Amin. Tidak perlu takut mati. Kapanpun terserah Allah. Pasti masuk surga. Pasti itu. Kristen harus yakin. Ya. Ini Tuhan yang janji. Saya hanya sebagai salah satu hamba Tuhan yang mengingatkan lagi janji-janji Tuhan. Jangan hanya mau dengar janji-janji seputaran sukses di dunia, ya bagaimana jadi kaya. Janji Tuhan tuh melampaui di dunia, masuk surga. Kok hanya putar-putar di bagaimana kaya, bagaimana sehat, bagaimana sembuh. Itu mah gampang kalau Tuhan mau kecil. Tapi itu bukan itu yang utama. Yang paling penting kita mati masuk surga. Di situ juga kita diingatkan, dunia ini hanya tempat transit. Dunia ini hanya tempat tumpangan sementara. Jangan kerasan di dunia. Amin. Dan satu lagi, hukum di mana Allah memerdekakan kita dari perbudakan hukum itu, yaitu hukum Taurat. Makanya Galatia pasal 5 ayat 1 sama-sama baca 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Allah merdekakan kita dari 3 hukum ini. Itu secara garis besar poin-poin penting yang kita soroti panjang lebar pada minggu lalu. Pokok besar yang berikut disertai cabang-cabangnya. Saya siap poin kedua, dia pun cabang 4.
Tapi kelihatannya hanya satu yang bisa saya bahas. Karena saya akan menyoroti poin itu dengan sungguh-sungguh. Supaya kita sama-sama belajar secara mantap, teliti, dan mendapatkan pesan-pesan yang kuat seputaran sorotan itu. Poin kita hari ini adalah, apa tandanya bahwa kita benar-benar merdeka di dalam Kristus. Menurut nats yang kita bahas atau kita baca di pembuka tadi. Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 12. Apa tandanya? Saya dapati ada 4 tanda sepanjang Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 12. Tapi saya akan mulai dengan tanda pertama di ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7, jemaat baca 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8 sama-sama, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tanda pertama bahwa orang benar-benar dimerdekakan dalam Kristus menurut teladan Rasul Paulus, menurut pengalaman Rasul Paulus. Kalau omong pengalaman, jemaat terkasih, saya perlu ingatkan, pengalaman sebenarnya tidak bisa jadi doktrin, kecuali pengalaman itu selaras dengan kitab suci. Nangkap ya? Tidak bisa seada-adanya pengalaman, orang cerita pengalamannya begini begitu dan lain sebagainya. Oh, saya diangkat ke sorga katanya. Lalu di sorga saya ketemu Simon Petrus, tapi aduh dia sibuk sekali. Saya tidak sempat tegur sapa. Lalu dia mulai cerita yang aneh-aneh. Dulu ada satu anak. Dia, aduh itu anak punya bersaksi semangat menyala. Dia sudah ke neraka. Pokoknya beberapa kali. Satu kali dia naik motor tidak pakai helm. Saya kasih, kau bisa ke neraka, kau bisa pulang naik motor tidak pakai helm. Ini sudah ke neraka berapa kali dan dia lihat bapaknya di neraka. Itu sedikit lucu kalau bapak. Kalau caranya begini. Jadi waktu itu saya ingat saya berkhotbah dan dia bersaksi. Saya ini kan tidak ada masalah dengan kesaksian. Tapi prinsip orang Kristen yang benar saat mendengar kesaksian, bahkan khotbah sekalipun, kita itu harus memiliki telinga seorang murid yang betul-betul memberi perhatian, disertai kesiapan untuk memfilter. Kesiapan untuk menyaring setiap kesaksian, bahkan khotbah sekalipun. Kalau dalam Ibrani pasal 2 ayat 1, firman itu bilang begini. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa Bapak Ibu? Apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Makanya ketika Rasul Paulus di satu gereja nama Berea, dalam kisah para Rasul pasal 17 ayat 10, firman Allah bilang begini, ayat 10. Tetapi pada malam itu juga, segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Ya, ini kan ada masalah di kota Tesalonika. Kalau Anda baca latar belakang teks itu ya, kisah para Rasul itu jembatan antara 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan surat-surat Paulus, Petrus, Yakobus, itu jembatannya kisah para Rasul. Ya, jadi mau tahu apa yang terjadi di Filipi, Tesalonika, cek di buku Dr. Lukas yang kedua ini. Ada masalah dari Tesalonika, Paulus hengkang ke Berea. Di Tesalonika, orang-orang Yahudi betul-betul menyerang dan menekan Rasul Paulus, sehingga dia harus tinggalkan jemaat Tesalonika yang dari sudut pandang waktu masih sangat bayi rohani. Dari waktu loh ya. Tapi ternyata mereka punya pertumbuhannya luar biasa, sampai menuju dewasa. Tetapi waktu dia sampai di Berea, orang-orang Yahudi di Berea beda. 11, perhatikan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Ini menarik. Hal yang pertama yang perlu ada saat mendengar khotbah, mendengarlah dengan penuh kerelaan. Mendengarlah dengan penuh kerinduan. Mendengarlah sebagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa manifestasi orang yang lapar dan haus? Mencari. Kalau saudara lapar, saudara haus, langsung cari makan, cari minum, buka kulkas, tutup saji. Ternyata kosong semua. Cari lagi, ya kan? Lapar dan haus itu manifestasinya cari. Jadi kalau orang datang dengar khotbah, harus punya kerelaan, punya kerinduan. Saya tambahkan lagi, rasa lapar dan haus harus ada. Tapi tidak sampai di situ, jemaat terkasih. Pendengar khotbah yang baik tidak hanya modal lapar. Selapar-laparnya Anda, tetap teliti apa yang Anda makan.
Sehaus-hausnya Anda harus tetap perhatikan apa yang kau minum. Menyehatkan atau membawa penyakit. Menguatkan atau melemahkan. Begitu pula dengan makanan rohani. Makanya ada hal lain yang memang plus. Yang harus diteladani dari jemaat Berea. Dikatakan demikian. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jemaat keren. Ini yang khotbah Paulus loh. Bukan nabi palsu. Paulus, rasul besar. Salah satu mahasiswa unggulan di bawah bimbingan Gamaliel. Tuhan pakai. Tapi jemaat ini bilang, mau Paulus ke, siapa ke? Perhatikan. Catat. Pulang periksa kembali. Itu baru jemaat. Jangan hanya dengar nama besar di YouTube. Lalu tidak usah perhatikan lagi. Beliau pasti benar. Tahu dari mana? Paulus pasti lebih pintar dari semua pendeta yang pernah hidup di bawah kolong langit zaman ini. Khotbahnya diperiksa. Apalagi cuma melatok, periksa. Makanya saya bilang, budayakan datang gereja, apalagi gereja-gereja yang mengkhotbahkan Injil secara ketat, budayakan bawa catatan. Tapi dari wajah Bapak Ibu kelihatan penghafal semua. Ini pasti tanya kembali, ini ke air. Ya kan? Beberapa wajah mencurigakan sekali. Ya ini saya sarankan aja, kan boleh catat di handphone. Kasih mode pesawat. Ya. Jangan kasih sinyal keluar. Nanti catat-catat geser Facebook. Lia mantan kecewa. Ya kan? Lia firman dong. Kenapa Lia mantan? Ya kan? Jadi saudara lihat. Rela hati. Tapi setiap hari. Periksa dulu, periksa dulu, periksa dulu. Saya mau jemaat Tuhan di tempat ini. Begitu. Harus periksa. Dan kalau pendetamu salah, WhatsApp. Jangan kau posting di Facebook. Mulu besar. Jangan. Kau sayang saya atau tidak? Ini gembalamu. WA. Bapak hormati beri atau pesan apa? Voice note. Ya. Bapak. Beta ada dengar Bapak khotbah tadi. Iya toh? Aduh. Ternyata beta periksa. Wow. Salah. Minggu depan beta minta maaf. Dan itu sudah pernah terjadi di sini. Dari awal pengembalaan saya. Saya tidak tutup diri. Saya welcome. Kan ini bukan omong-omong. Asal omong-omong ini. Ini bukan omon-omon. Ini khotbah, ini beritakan firman, ini ajar umat. Saya sedang menyampaikan firman yang menurut pemazmur, firman itu adalah pelita dan terang bagi langkah-langkah hidup kita. Tidak bisa omon-omon. Harus penuh pertanggungjawaban. Dan saya bukan tipe orang yang malu minta maaf kalau salah. Saya tidak, karena saya lebih utamakan firman dan pertumbuhan iman jemaat daripada saya punya ego pribadi. Mentang-mentang sekolah teologi, mentang-mentang hafal ayat. Mau hafal ayat juga kalau tidak disertai dengan doktrin yang benar bisa salah. Saya ketemu banyak orang hafal ayat. Bahkan setan pun hafal ayat. Dia copot sembarang, dia tafsir sembarang. Itu setan. Itu yang terjadi kan waktu pencobaan di padang gurun. Yesus pakai ayat, setan pakai ayat. Yesus pakai ayat, setan pakai ayat. Yesus pakai ayat tafsir benar. Setan pakai ayat tafsir amburadul. Maka perlu ketelitian. Amin jemaat terkasih. Itu wajib hukumnya tuh. Nah, jadi saya berharap bahwa kita meneliti. Termasuk kesaksian orang. Khotbah aja diteliti, apalagi cuma pengalaman. Yang tadi ke sorga lah, katanya ke neraka lah. Lalu pulang-pulang dia cerita panjang lebar. Sampai bikin buku. Sampai menimbulkan kesan bahwa pengalamannya lebih lengkap dari informasi yang diberikan oleh kitab suci tentang sorga atau neraka. Dia punya kesaksian lebih lengkap dari kitab Wahyu. Dia punya kesaksian lebih lengkap dari pengalaman Rasul Paulus misalnya. Anda perlu curigai. Rasul Paulus itu pernah ke sorga, rohnya diangkat. Rasul Paulus bilang apa? Saya ke sana, saya dengar kata-kata yang tidak boleh diucapkan sembarang. Oh, ini yang datang dia ngomong sembarang. Wih, waktu beta lihat di sana, beta kesini, beta curiga ini Yakobus. Tampeleng selalu. Lu pikir sorga ini soe? Hah? Jangan lu bisa jelaskan. Lu naik Pertamina, ada Hotel Blessing, lu terus Polres. Yang dibukakan di Alkitab itu sudah ada, tapi masih ada yang tersembunyi. Supaya jadi kejutan tuh. Kalau soe, kejutan apa di soe? Sebaliknya orang soe ke Kupang, kejutan apa di Kupang? Tapi surga harus jadi kejutan. Amin. Nah, makanya kekasih Allah harus filter kesaksian orang.
Dulu saya sering berhadapan dengan yang begini, baik sudah jemaat, sudah pimpin di sini maupun masih khotbah-khotbah keliling di persekutuan-persekutuan doa. Saudara tahu sendiri di persekutuan doa, ngerohnya angin ribut tanpa bimbingan pengajaran yang baik. Waduh, asal kesaksian spektakuler, semua mulut terbuka, sampai lalat masuk, kunyah buka ulang. Iya kan? Percaya sekali dengan cerita-cerita. Sampai ada tuh, dokter, tapi dokter sekuler. Di berdoa di tim doa bilang, masalah yang Anda hadapi hanya bisa diselesaikan kalau pergi minta di nenek pengkubur. Nenek Sumati dari tahun 90-an awal. Bayangkan, Anda bisa lihat tim doa. Suruh menyelesaikan, ada sakit tertentu. Kalau mau sembuh, harus ngobrol dengan nenek di kuburan. Nah Anda yang mengerti firman, kita kan sudah tahu. Tidak ada hubungan orang mati dengan orang hidup. Amin. Kalau pi omong dengan nenek, kalau nenek menyaul, mau lari di mana? Saya tanya kau. Hah? Lu lari, Scooby-Doo juga kalah. Ya, tidak ada hubungan. Tapi lihat, tanpa pengajaran. Apalagi Iya kan? Kalau penglihatan di kupang kan saudara tahu, tapi bikin seram-seram. Nenek omong. Nenek bilang pemberesan di kuburan. Mapoli. Nah, dokter sekuler bisa model begini. Jadi biar mau dokter tinggi-tinggi, tapi tidak belajar Alkitab, bye-bye, sorry. Mungkin dunia angkat jempol kau, tapi secara rohani lu bodoh sekali. Ayub 7 ayat 9 dan 10 itu kan eksplisit. Orang turun dunia, orang mati tidak akan muncul kembali. Perhatikan. Sebagaimana awan lenyap dan menghilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tapi orang yang tak goyang, tikus tabrak. Lu kipas angin, lu pakas mati baru lu salah. Nenek kembali. Baik kembali. Eo. Baik biasa minum kopi tugu buaya di mok bacicak. Eo. Tidak bisa kembali ya. Saudara tolong ya. Sekolah Jawa, ada yang bisa sekolah sampai Jawa sana. Pulang ngomong Allah gue. Tapi bawa mau dikubur nenek, Allah sama gue. Bisa sekolah sampai Jakarta, bisa sekolah sampai Malang, bisa sekolah sampai Inggris, bisa sekolah sampai Amerika, pulang datang nenek. Ini sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. 10 sama-sama, 2, 3. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Ia tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Amin. Jadi yang muncul itu siapa? Andai kata kalau bukan kipas angin dulu bekas mati, bisa jadi setan. Tapi setan menyamar. Karena setan juga tahu ini ayat. Kenapa setan harus menyamar? Membodohi kita supaya kita meragukan ayat ini. Atau ayat-ayat sejenis ini. Itu aja tujuan setan. Kan setan selalu membuat kita ragu terhadap Tuhan. Jangankan kita, saya sudah bilang. Dari awal Hawa belum berdosa aja. Tuhan sudah bilang, kau makan buah itu kau mati. Setan datang, setan bilang apa? Pastilah Tuhan berkata, kau makan pohon buah ini kau mati. Tidak, itu setan. Firman sudah jelas-jelas nih. Tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Setan akan bikin satu peristiwa. Setan akan setting satu keadaan. Sehingga Anda dan saya, sebisa mungkin setan mau ragu ayat ini. Maka waspadalah. Kalau Anda mulai dengar firman, baca penafsiran sudah jelas. Tapi Anda masih ragu. Mungkin setan ada padamu. Cepat tunduk kepada Allah supaya dia lari. Yakobus 4 ayat 7 sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Satu bukti Anda dan saya tunduk kepada Allah. Anda tunduk kepada apa? Kepada firman-Nya. That's it. Tunduk dong pada firman. Jadi poin pertama seputaran tanda. Seseorang benar-benar merdeka. Yaitu menurut pengalaman Paulus yang kemudian menjadi firman. Kenapa pengalaman Paulus ini kemudian jadi firman? Atas seizin Allah sang pemilik firman. Tahu persis bahwa pengalamannya tidak bertentangan dengan firman. Tandanya apa? Di Filipi 3 tadi. Ayat 7 dan 8. Orang yang benar-benar merdeka dalam Kristus ialah. Lain dulu. Lain sekarang. Lain waktu dia belum terima Yesus. Lain setelah dia terima Yesus. Bahkan saya memakai kalimat. Ada kontras yang sangat-sangat tajam. Dari Rasul Paulus. Sebelum dia menerima Yesus. Dan sesudah dia menerima Yesus. Ada satu kontras yang tajam.
Ada satu kata Yunani yang menjelaskan pertobatan, namanya metanoia. Metanoia itu perputaran pikiran 180 derajat. Kalau dulu dia ke utara, sekarang dia ke selatan. Tapi abadain pertobatannya kebablasan. Bukan 180, 360. Foe kembali. Kita cukup 360, 180 ya. Jangan sampai 360. Nah menarik bahwa Rasul Paulus itu beda sekali. Sampai dia bilang, semua kelebihan-kelebihan yang dulu, semua hal yang menjadi penghambat dia mengenal Kristus, dia lepaskan supaya dia memperoleh. Tanpa melepaskan masa lalu, engkau tidak bisa memperoleh Kristus. Tidak bisa dua-dua jalan. Bagaimana caranya? Saya memperoleh Kristus tanpa melepaskan hal-hal yang menghambat pengenalan itu. Kamu akan jadi Kristen tidak jelas. Tarik menarik sampai mati tidak ada keputusan jelas. Harusnya, kalau mau memperoleh, lepaskan semua hal yang menjadi penghambat pengenalanmu akan Kristus. Bukan pengetahuan, pengenalan. Tahu beda dengan kenal. Anda tahu saya, tapi Anda tidak kenal saya secara detail. Atau katakanlah kita bilang kita tahu seseorang, nah itu cocok tahu. Kenal itu sampai detail-detail. Kata Ibrani untuk kenal mengenal, dia pakai kata Ibrani iyada. Dia pakai kata Yunaninya ginosko. Itu seperti orang nikah. Merit. Melatok boleh hebat, heboh. Di mana-mana. Tapi yang paling kenal saya, beliau, istri saya. Dia kenal saya. Nah jadi saudara-saudara, tapi yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayatnya ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya, dan seterusnya. Sebelum dia menjadi Kristen, sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Paulus punya banyak kelebihan. Salah satunya, dosa pun dianggap kelebihan. Ulang, dosa pun dianggap kelebihan. Persis satu ayat, setelah ayat 7 dan 8, maksudnya satu ayat sebelum dua ayat ini, itu ayat 6. Bisa-bisanya Paulus ngomong begini, aniaya orang, tapi dia menyebut apa? Aku tidak bercacat. Loh kok aniaya orang, tapi tidak bercacat, tetap menganggap sempurna. Anda lihat. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Anda lihat. Aniaya jemaat, aniaya orang Kristen. Dimulai dari apa? Satu sangkaan bahwa dia perlu menentang Kristus dari Nazaret. Karena dia anggap Yesus pembawa ajaran sesat dan semua pengikutnya pasti sesat. Makanya di depan Raja Agripa, seturut Kisah Para Rasul pasal 26, ayat 9, Rasul Paulus bilang begini. Bagaimanapun juga, aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Iya. Garis bawah, aku menyangka dia harus menentang dengan keras Yesus Kristus. Tapi waktu zaman dia mau menentang Yesus, Yesus sudah mati dan bangkit sebelum dia berjumpa Yesus ya. Tapi pengikut Yesus masih ada toh. Dia babat semua itu. Dia tangkap, dia siksa, dan dia senang kalau mereka dihukum mati. Ini kelihatan di ayat 10. Ayat 10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara. Ya. Setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Tetapi apa? Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Salah satu yang dia setuju, orang dihukum mati itu Stefanus. Itu paling menyolok di Kisah Para Rasul itu. Pasal 7 ayat 54 sampai ayat 60. Nanti pulang saudara baca di rumah. 11 dia bilang begini. Sama-sama baca. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya. Dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Dia menyangka dia perlu menentang Yesus. Sebenarnya ini sudah merupakan nubuat Tuhan Yesus, jemaat terkasih. Jauh sebelum ini, Yesus masih hidup waktu itu. Sebelum dia menderita, disalibkan, mati, bangkit dan naik ke sorga, Tuhan Yesus sudah menubuatkan kepada pengikut-pengikutnya. Nanti kamu akan dikucilkan, bahkan kamu akan dibunuh. Bahkan ada saat di mana orang yang membunuh kamu menyangka mereka sedang berbuat bakti kepada Allah. Yohanes 16, mulai ayat 1. Perhatikan. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Apa itu? 2. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Bunuh orang
tapi sangka berbuat bakti kepada Allah. Nah ini yang dilakukan Paulus. Aniaya orang, tapi tetap menganggap itu sebuah kebenaran. Dan aku tak bercacat di dalam naungan Taurat. Celaka bin ajaib. Kenapa begini? Karena Paulus mau mengenal Allah Bapa, tapi lewat jalur yang salah. Dia menentang satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, yaitu Yesus Kristus itu. Makanya di dalam ayatnya yang ketiga, sama-sama baca 2-3. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Anak. Kau teriak-teriak tentang Allah pencipta langit dan bumi, sampai kau pungkar gantang pica, sampai alas pengeras suara juga pica sama-sama dari pungkar gantang. Tapi kalau kau tidak percaya Yesus, sia-sia. Yesus itu satu-satunya jalan untuk orang bisa mengenal Allah. Allah menyatakan dirinya melalui anaknya. Makanya Yohanes 1 ayat 18 bilang apa? Perhatikan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Amen. dialah yang menyatakannya. Jadi orang mau tahu Yesus, mau tahu Bapa harus lewat Yesus, tidak bisa tidak. Makanya muridnya bernama Filipus itu. Satu kali bilang begini, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tuhan Yesus bilang, Ibu Filipus dengan Ibu. Om Ibu kan. Ibu, Filipus, kau sudah ikut saya begini lama nih. Kau bilang tunjukkan Bapa. Kau lihat aku, kau sudah lihat Bapa. Bapa ada di dalam aku. Yohanes 14 ayat 8. Jemaat baca. 1, 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tuhan Yesus bilang sama Ibu begini. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Ibu. Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. 10 jemaat. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Betul. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah Paulus dulu mengaku kenal Allah, tapi menentang Yesus. Bagaimana bisa begitu? Hosea bilang apa? Umatku binasa karena tidak kenal Allah. Tapi mau kenal Allah dengan kekuatan kita, susahnya minta ampun. Maka satu-satunya cara supaya saya dan Bapak Ibu bisa mengenal Allah, harus Allah itu sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Tanpa itu kita tidak bisa mengenal Allah. Sekarang saudara cek, mulai dari Bapak segala orang percaya. Abraham, dia yang kenal Tuhan atau Tuhan yang memperkenalkan diri kepada dia? Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abraham melalui firman-Nya. Termasuk malam ini, saat firman-Nya disampaikan, Anda dengan penuh perhatian mendengarkan firman-Nya, sebenarnya Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada Anda dan saya, supaya kita mengenal Dia semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin lengkap. Jangan kenal Allah setengah-setengah. Jangan kenal Allah hanya berdasarkan Yohanes 3 ayat 16 saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya. Hanya kenal Allah kasih. Cek dong, dia Allah yang cemburu. Cek dong, dia Allah yang murka juga. Bukan hanya mengasihi. Banyak orang yang soroti kasih Allah, makanya seenak-enaknya mempermainkan dia. Saya harap tidak ada di ruangan ini yang hanya kenal Allah sebagai Allah yang maha kasih. Dia adil, dia suci, dia bisa murka, dia cemburu. Dia tidak mau diduakan. Dia harus tetap prioritas tertinggi. Yang pertama dan utama dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan coba-coba geser dia hanya gara-gara perempuan. Jangan coba-coba geser dia hanya gara-gara laki-laki. Jangan coba-coba geser dia hanya gara-gara uang. Dan lain sebagainya. Dia harus menjadi yang terutama. Makanya ada lagu rohani itu. Yang terutama di dalam hidup ini. Pokoknya adalah lagunya. Memuliakan nama Yesus. Dan seterusnya. Itu benar. Jangan sekedar menyanyi. Nah jadi, bagaimana supaya mengenal dia? Dia harus memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia yang memperkenalkan diri kepada Musa, makanya Musa dipakai. Dia yang datang kepada Daud, dia angkat Daud, dia pakai. Dia yang datang pada Gideon, dia angkat Gideon, dia pakai. Dia yang datang kepada Elia, dia yang datang kepada Elisa, dia yang datang kepada Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes di pantai Genesaret dan merubah mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dia yang datang menemui Mel Atok di Terminal Oipura, makanya hari ini jadi pendeta. Amin. Jadi kenapa kita bisa kenal Allah? Karena Yesus berkenan menyatakan dirinya kepada kita.
Bandingkan dengan Matius 11 ayat 27. Yesus bilang apa di sana? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, Ya. dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dia bilang apa? Bukan kamu yang pilih aku. Aku yang pilih kamu. Anda kalau mengerti doktrin ini, Anda akan tambah cinta dia. Anda tidak mungkin hidup Kristen asal-asalan. Banyak saya lihat Kristen asal-asalan, mungkin tidak merasakan apa yang sedang saya bahas ini. Dia belum berjumpa Yesus. Dia hanya beragama. Karena papanya Kristen, mamanya Kristen, tokohnya majelis tak tergantikan. Dia pembak hijau majelis paling killer di rayon itu. Dia bilang majelis lain batusan takut. Mabai no bahaya. Dulu ada satu gereja di NTT ini. Mentang-mentang keluarganya kasih tanah di gereja di sinode tertentu nih. Jadi mau atur pendeta semua. Seenak-enaknya marah-marah pendeta. Apalagi kalau pendetanya pendeta perempuan. Aduh, itu sasaran kena mengomel. Sasaran kena cuci maki. Hanya gara-gara gereja itu dibangun di atas tanah mereka. Kelihatannya belum balik nama menjadi milik sinode itu. Masih nama keluarga. Jadi seenak-enaknya. Ada 3 bersaudara. 1 dan 2 dan 3. Semuanya disebut dengan istilah apa? Joker. Joker 1, Joker 2, Joker 3. Kasih mental semua pendeta-pendeta yang datang. Khususnya pendeta perempuan. Maka datanglah seorang pendeta yang ini lain daripada yang lain. Bertobat. Betul-betul melayani bukan karena gaji, tapi karena dipanggil Allah. Maka dia punya kehidupan pertobatan jelas. Dia punya kehidupan doa jelas. Dia punya pengenalan yang dalam akan Allah. Dia punya keintiman luar biasa. Dia kuat berdoa. Joker pertama, sakit aneh, mati. Joker kedua, kisah nyata ini. Sakit aneh, mati juga. Joker ketiga, dada mulai tertikam. Datang minta ampun di pendeta. Pendeta bilang, jangan coba-coba. Anggap enteng gereja lagi. Joker ketiga masih hidup sampai sekarang. Untung bertobat. Kau tidak mampu semua. Kau enak-enak saja dengan apa? Tuhan Allah, kau pikir kau yang kasih itu tanah jadi lu bisa atur gereja sesuka hati. Tidak bisa begitu. Amin. Saudara kalau sumbang di gereja, buat sesuatu untuk gereja, ingat, lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Jangan memberi untuk minta dihormati, dihargai, disanjung-sanjung, orang soya katong. Tidak boleh. Anak Tuhan tidak demikian. Amin. Anak Tuhan tuh memberi ya, semua dari Tuhan. Aku beri untuk kemuliaan Allah. Jangan seperti Joker ini. Joker merah, Joker hitam. Joker hijau lolos. Nah saudara-saudara, jadi kalau orang sudah mengalami pengenalan akan Kristus, benar-benar merdeka. Tandanya apa? Lain dulu, lain sekarang. Dulu Paulus apa? Bangga sekali kalau jahat, sekarang tidak. Sekarang dia malu dengan masa lalu. Dan memang, orang-orang tertentu ya, jahat itu bangga sekali. Ada seseorang mau bertobat. Dia WhatsApp saya. Saya tidak sebut nama, ini pengalaman pribadi orang. Dia WhatsApp saya. Dia mau bertobat. Tapi dia sudah kasih rusak 60 perempuan. Kasih rusak buang, 60. Kasih rusak buang, kasih rusak buang, kasih rusak buang. Salah satunya sampai melahirkan anaknya dia. Saya waktu baca saya kaget. Saya bilang nanti bro, kita saling mendukung. Saya akan layani bro ya. Saya masih sibuk pelayanan. Tapi dia akhirnya sampai kepada keputusan mau bertobat. Saudara sudah dalam Yesus, sudah benar-benar merdeka. Bagaimana kau dulu dan sekarang? Kalau Anda orang muda, karena mana dulu pacaran dengan sekarang? Kalau pacaran muda dulu sampai sekarang masih sama, kau belum merdeka. Tidak ada perubahan apa-apa. Dulu pacaran tidak kudus, sekarang juga tidak kudus. Padahal sepuku tangan, angkat tangan di gereja. Tapi tangan yang sama diangkat ke Tuhan ini. Tangan yang sama lu bikin dosa. Kau belum merdeka. Kau selama ini acting. Kau selama ini tipu-tipu. Bagaimana? Kau merdeka dari mana? Pacaranmu masih sama aja. Bilang supaya layanan. Kau pacaran masih mau minta-minta yang aneh-aneh. Mau minta hubungan seks di luar nikah. Karena mana? Bertobat dong. Kau tidak dalam Yesus, kau ikut rame tuh, kau tidak merdeka tuh. Kau sudah tahu seks itu suci, anak muda.
Bukan sembarang, bukan barang mainan. Berapa banyak gereja stres, selalu menikahkan orang MBA. Anak Tuhan, kalau saudara lihat pengalaman-pengalaman orang lain, Anda yang masih aman-aman, jaga dirimu. Nyong pegang, cabut di bulu kaki dia kerakar. Cabut. Keras sedikit. Amin. Kalau kau, aduh saya sedih, jangan, kasihan. Makanya banyak gereja itu tidak bisa bedakan. Mana pernikahan kudus, mana bukan. Dia omong, saya bilang kudus. Tidak semua pernikahan kudus. Kalau sudah hubungan seks di luar nikah, kok kudus dari mana? Itu bukan nikah kudus. Hanya gereja bodoh yang tidak mengerti. Dia hantam, kudus. Gereja kehilangan wibawa. Gereja itu betul tempat kumpul orang berdosa. Tapi jangan anggap enteng otoritas gereja. Jangan injak-injak kekudusan gereja. Kalau Anda dan saya sudah dalam Kristus, beda dong. Amin. Jaga dirimu, kakak perempuan, kakak nyong, jaga dirimu. Kalau kakak semula kayak galisa begitu, siram oli. Dia aneh sendiri, dia suka kayak ikan lele, kok kayak mana? Apa, kakak mau apa? Oli kotor. Apa? Lu galisa apa nih? Dan 6:30 ini lu galisa apa? Sampai 8:30 lu kita tambah galisa. Pange bapak, bercerita dengan dia. Biarkan lu galisa hilang memang. Jaga sedikit anak-anak muda ya, yang pacaran-pacaran. Andai kata Anda super jatuh, bangkit ya. Kalau super jatuh ya, kita kasih ingat melalui khotbah ini, bangkitlah. Stop. Ada nona, kau mau tes dia cinta kau atau tidak? Coba tes, bilang, kakak, potong jangan aneh-aneh lagi ya. Dulu aneh-aneh, tapi dengar khotbah, mau bertobat toh? Tes jangan aneh-aneh, 2 bulan. 2 bulan, oke. Kalau selama 2 bulan itu ternyata dia berubah. Dia son WA lu lah. Dia son antar martabak telur. Kalaupun dia masih antar cuma kulit telur. Itu kalau dia kawan dia mas mau kulit telur sisa dia bawa. Itu ketahuan, dia tidak cinta kau. Dia selama ini jalan dia lutu, dia nafsu. Dia tidak cinta. Dia mau jadikan kau pelampiasan hawa nafsunya. Dia tidak cinta kau. Kau dengar saya nih. Beta anak 4. Maksudnya begini. Maksudnya saya sepengalaman. Saya ini pengalaman. Beta anak sebenarnya 6. 2 keguguran. Betul kan mama? Jadi saya ini orang tua. Pendeta orang tua. Kau coba 1 bulan. Bilang kakak jaraba beta. Coba kakak raba-raba Pompinang coba. 17 Agustus. Biar kakak rasa itu gumuk tuh. Kalau dia berubah dengan kau, perhatiannya tidak sama lagi. Dulu kalau mau peluk lu, minta maaf, mau ramas lu, mau cium lu, mau bikin lu yang aneh-aneh, segala dia bawa. Martabak telur dan gerobak-gerobak. Demas mungkin keluarga dari Jawa, dan dia bawa sama Nona, don't tinggal deh lu. Tapi waktu kau buat ketegasan, hilang kabar, perhatian tidak ada. Kau tanya, kak sumakan, makan kau sana. Berarti lu tahu. Dia san sayang lu. Dia san cinta lu, bodok. Supaya lu tahu. Dia san cinta lu. Ini orang begini mesti sekarang lu bodoh. Dia hanya mau pegang ramas lu. Tapi tuh mau ngomong gaya apa? Dia cinta kau dari mana? Beda. Kalau dulu pernah jatuh, katakanlah pernah jatuh ya. Beberapa wajah ini hanya Tuhan yang tahu. Presentasi jatuh ke belum, tapi semua ada terekam di surga. Kecuali minta ampun sekarang, dihapus di sana. Anda percaya itu? Lain hal Anda sejatuh, oke. Lalu Anda buat aturan, kakak kotong stop begini-begini. Tapi dia tetap antar martabak. Amin. Terang bulan. Nah, menurut beta, dia memang cinta. Waktu itu dia keseleo. Serius, dia cinta tuh. Lanjut aja, lanjut sambil berjaga-jaga. Begitu sah. Kalau dia minta cium, dia bilang kakak Desember sah. Kan hari Natal. Datang, salam, selamat Natal mama. Salam. Benar, lu mau cium?
Lu tidak hanya dapat dia, dan dia pun nenek semua yang dari Amnaton itu. Benar. Lu cium semua di Desember. 24 malam lu buka rumah. Lu bisa sudah. Lu dapat nanti om semua lu fado. Yang sana ada kumis, lu fafak semua. Lu dapat banyak kan. Tuhan yang jauh lebih dari yang kau pikirkan. Tuhan yang jauh lebih, lu hanya pikirin donat. Soalnya Tuhan kasih bonus. Dia om semua. Dan bayi, ya, semua. Pak RT juga pas ada, langsung dan Pak RT. Cium memang, berikut disuruh ganti itu. Oh, Yesus. Jadi begini. Kalau sudah ada Yesus, mulai berubah. Amin. Cara pacaran berubah. Cara lihat uang juga sudah berubah. Dulu gara-gara uang, halalkan segala cara. Mau bikin malu diri, bikin malu Tuhan, korbankan keluarga, korbankan orang lain, injak orang, yang penting duit. Itu yang Paulus bilang 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan cinta uang. Perhatikan ayat itu. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tapi sekarang sudah dalam Yesus. Bukan Anda yang buru uang. Harusnya uang buru Anda. Anda buru hadiratnya. Anda seperti Tommy Tenney pernah buat satu buku dia menjudul Pemburu Tuhan. Kalau Anda baca seluruh teks yang kita baca di Nats Pembuka, Paulus bilang, aku kejar pemburu Tuhan. Kalau kau kejar Tuhan, kejar kebenarannya, berkat yang kejar kamu, anak-anak muda, bapak-bapak ibu yang sudah berumah tangga maupun yang akan berumah tangga. Berkat kejar kita, bukan kita kejar berkat. Amin. Jangan takut. Dan saudara bisa menjabarkan sendiri perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Intinya, ada perubahan yang jelas. Dan satu hal penting lagi. Paulus itu ya. Setelah bertobat. Dia tidak malu bicara masa lalunya. Dulu dia bangga luar biasa menganiaya jemaat. Dianggap kebanggaan. Sekarang dia bilang tidak. Dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Sama-sama baca. Rasul Paulus bilang begini. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya. Dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan. Yaitu di luar iman. Sebelum kenal Yesus. Dia bangga-banggakan diri sebagai penganiaya jemaat. Bahkan dia bilang aku tak bercacat. Sekarang dia bilang oh no. Dari semua orang berdosa, aku paling berdosa. Ayat 15. Paulus bilang apa? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, Rasul Paulus bilang apa? Akulah yang paling berdosa. Kontra sangat tajam. Dulu dia bilang apa sebelum jumpa Yesus? Aku tak ada cacat. Sekarang jumpa Yesus dia bilang apa? Aku paling kotor. Semakin seseorang mengenal Allah yang kudus, semakin dia tahu betapa kotornya dia, maka tak terhindarkan. Pasti dia merendahkan diri, mengemis, meminta belas kasihan Tuhan. Itu anak Tuhan sejati. Yesus berdosa masih dada tegap begini. Aneh. Harusnya anak Tuhan sejati yang sudah jumpa Yesus, engkau malu dengan dosa-dosamu. Tidak ada kebanggaan untuk sebuah dosa. Kamu hanya akan bangga kalau Allah bawa kamu from glory to glory. Amen. From zero to hero. Di dalam konteks kebenaran. Di situ kebanggaan kita. Mau bangga apa dengan dosa, kenajisan, kekotoran. Aku paling kotor. Dan dia tidak malu bersaksi masa lalunya. Bahkan banyak orang bongkar bangkir masa lalunya. Dia sudah ajar benar. Tapi orang belum bisa terima dia. Karena orang masih ingat masa lalunya. Bandingkan Galatia 1 ayat 20. Rasul Paulus bilang apa di sana? Di hadapan Allah kutegaskan. Apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. 21. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Bagaimana respon jemaat di sana? Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Lalu 23, apa yang dipersoalkan dari Paulus? Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Orang masih persoalkan masa lalunya. Tapi dasarnya kalau orang sudah merdeka, dia tidak akan tersinggung. Dia tidak akan terganggu kalau orang bongkar bangkir masa lalunya. Oh, Mel Atok orang miskin, dulu penjahat, dulu tukang pancuri. Benar, itu benar. Tapi saya tidak terganggu lagi kalau kau omong itu. Saya sudah dimerdekakan dari masa lalu saya. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya baru masih datang. Kalau ada orang omong itu saudara marah, Anda belum merdeka. Anda masih diikat hal itu, makanya kau ngamuk-ngamuk. Saya masih kasih aja. Untung beberapa saudara kandung saya datang kasih ingat saya. Tolong dulu, ini omong keluarga tapi jangan bongkar semua. Untung saya masih hargai kakak-kakak saya, tapi bongkar semua. Saudara tahu tuh mana ada saya sembunyi-sembunyi kesaksian saya. Tapi ini saya harus omong. Saya ini dan kakak-kakak saya, kami anak hasil kumpul kebo.
Papa dan mama itu tidak nikah, dapat kami semua. Saya sudah STH, baru saya urus papa dan nikah. Papa dan mama nikah, tapi anak haram ini Tuhan tangkap. Saya jumpa Yesus, saya hamba Yesus. Yesus tidak datang cari orang benar. Dia cari orang berdosa yang rendah hati dan berkata, aku berdosa, aku kotor. Dia akan ubah engkau, dia pakai engkau untuk kemuliaan namanya. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Mel Atok atas pesan yang penuh makna, berkat, dan inspirasi ini. Marilah kita renungkan dan menghidupi firman Tuhan yang kita dengar kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberikan damai sejahtera dan hikmat dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah setia dan berpegang pada Tuhan, karena Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin. Count to six.